habis perempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kita melanjutkan sekarang di bab tentang pembagian isim ya. Untuk fi'il amr nanti kita masukkan di setelah belajar fi'il yang mujarrad. Jadi sementara fi'il amrnya kita tunda supaya lebih menyingkat waktu lagi ya. Jadi kita masuk ke pembagian isim. Bab berapa kalau di buku itu? Bukunya sebetulnya ganti, tapi tidak apa-apa sementara itu nanti saya kasih kalau beda kok bukunya nanti. Bab berapa pembagian isim, Bu? Bab 2 ya. Pembagian bab 2. Ini yang tidak ada siapa Anis ya? Ada di atas. Oh, okay. Ya, sudah. Sama siapa yang satu? Oh, nggih. Nanti jangan ajari Bu nggih. Supaya tidak ketinggalan. Nggih. Soalnya pasti kalau ketinggalan satu fase pasti bingung nanti ya. Nah, coba kita sekarang kita ke pembagian isim. Jadi kalau kemarin fi'il dari segi waktunya dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' sama fi'il amr ya. Nah, sekarang isim kita bagi-bagi juga. Semua pembagian-pembagian ini, semua pelajaran yang diajarkan ini semua ada gunanya. Sementara diikuti dulu, gunanya buat apa sih? Nanti sudah pasti ada gunanya, nanti akan dikasih tahu kalau sudah tiba waktunya. Sementara diikuti dulu ya. Nah, sekarang pembagian isim itu bisa dibagi dari macam-macam segi. Nah, kita mulai dulu yang pertama, sekarang yang mau diajarkan hari ini adalah pembagian isim dari kemungkinan perubahan harokat akhir. Jadi pembagian isim yang mau kita bahas hari ini adalah pembagian isim ya dari segi kemungkinan perubahan harokat akhir. Ada di buku di situ. Nah, maksudnya begini, ini saya kasih contoh ya. Ini misalnya hum ini isim. Nah, harokatnya itu selalu tetap hum, gitulah. Nah, ada juga misalnya ini isim itu misalnya bumi. Nah, bumi itu isim. Nah, bumi ini harokatnya bisa ganti-ganti di belakang. Bisa u, ya, bisa a, ya, bisa i, ya, kan bisa itu. Nah, ini ya isim, gitu loh. Aladzi itu ya isim itu. Dzalika itu ya isim. Nah, bedanya yang di sini grup sini nih, ini harokatnya tetap. Tidak bisa ganti-ganti. Yang sini harokatnya itu berubah-ubah. Berubah-ubah ini tergantung apa? Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Dia sebagai apa gitu loh. Nanti pelajarannya di bab nahwu nanti diajari mengharokati belakang itu. Nah, sekarang ini dulu dipahami bahwa ada isim yang harokatnya tetap, ada isim yang harokatnya berubah. Apa fungsinya? Fungsinya misalnya nanti kalau baca gundul itu kalian tahu bahwa ini harokatnya tetap ya, berarti harokatnya begini gitu loh. Itu salah satunya. Kalau ini harokatnya ya berubah, berarti harus ya bisa diubah-ubah, nanti harus begini gitu loh ya. Jadi sementara kalian ketahui pembagian isim dari segi kemungkinan perubahan harokat akhir ada 2 macam ya. Ya, isim yang pertama harokatnya apa ini? Tetap ya, permanen ya. Isim yang kedua ini harokatnya berubah. Isim yang harokatnya tetap itu disebut isim mabni ya.
Biasakan kalau nyebut itu lengkap ya, jangan bilang mabni. Sebab mabni dengan isim mabni itu beda. Huruf jar dengan jar itu beda ya. Jadi jangan biasakan dipotong, sebab kalau sudah dipotong yang dimaksud dengan sebuah istilah itu bisa berubah, bisa beda maknanya. Nah, jadi saya katakan isim yang harokatnya tetap itu disebut isim apa itu namanya? Isim mabni, bukan mabni ya, tapi isim mabni. Nah, yang harokatnya bisa berubah itu disebut isim mu'rab. Nah, gitu ya. Nah, sudah paham ini? Paham ya? Saya ulang, isim yang harokatnya berubah namanya isim mu'rab, yang harokatnya tetap disebut isim mabni. Nah, kita akan membahas apa saja yang termasuk isim mabni atau isim-isim yang harokatnya tetap itu. Itu. Ya. Yang termasuk isim mabni itu supaya lebih mudah kalian ya. Cukup 4 saja ya. Sistematikanya supaya mudah. Ini saya hapus ya. Saya hapus ya. Kan sudah paham kan? Saya hapus ya. Isim yang harokatnya tetap atau isim apa itu namanya? Mabni. Isim mabni. Apa isim mabni itu? Isim yang harokatnya tetap. Itu untuk supaya mudah sistematikanya di metode kita, di metode yang saya buat itu, metode Usmansi itu, kalian diajari 4 saja. Yang pertama itu mausul. Apa? Mausul itu apa? Kata sambung itu ya. Terus isyarah ya, isyarah ya, isyarah atau kata tunjuk ya, kata ganti domir ini ya, namanya apa? Domir atau kata ganti dan istifham apa? Istifham atau kata tanya. Nah, 4 inilah yang harokatnya tetap ya. Sementara dipahaminya begini saja biar mudah. Ada apa enggak di buku itu? Ada. Ujian lagi ya? Ya enggak apa-apa wis ya. Rahmat ini ya. Nah, supaya mudah menghafal, saya buat sebuah rumus. Saya ciptakan sebuah rumus. Ya, di metode Usmansi ini dibikin rumus untuk menghafal isim mabni itu disingkat maisyarah ganti tanya. Maisyarah ganti ada anak perempuan namanya Maisyarah, dia yang tadinya diam sekarang ganti bertanya. Jadi anak perempuan namanya siapa ini? Namanya Maisyarah ya, namanya Maisyarah. Yang tadinya si Maisyarah ini diam mendengarkan, lalu sekarang dia ganti tanya. Nah, sekarang kita lagi. Saya ulang, pembagian isim dari kemungkinan perubahan harokat akhir ada berapa? Ada 2 pembagian isim dari kemungkinan perubahan harokat akhir. Ada berapa? 2. 1 isim yang harokatnya tetap, isim mabni. Apa namanya? Isim mabni itu isim yang apa? Yang harokatnya tetap. Yang kedua, isim yang harokatnya bisa berubah-ubah. Namanya isim apa itu? Isim mabni itu untuk sementara dipahami ada berapa? 1 mausul, 2 3 kata. Ini sebut ini aja biar kena ya. Kata kan ganti, terus kata tanya. Ayo, mausul, isyarah, kata ganti, kata tanya. Disingkat Maisyarah ganti tanya. Ya, gitu ya. Berarti di luar yang Maisyarah ganti tanya berarti termasuk isim mu'rab. Begitu saja untuk sementara ya. Walaupun nanti ada yang mabni juga, tapi untuk sementara biar gampang aja sudah. Ini namanya Maisyarah ganti tanya. Bisa dipahami ya? Yes. Nah, contoh mausul itu apa? Contoh mausul itu apa? Nih, mausul itu contohnya
Banyak, tapi yang di Al-Qur'an yang paling banyak itu ma, yang artinya apa yang, ya. Terus man, orang yang, ya. Maman, alladzi, apa? Alladzi, terus allati, apa? Allati, terus alladzina. Itu yang paling banyak ya. Ma, man, alladzi, allati, alladzina. Itu paling banyak di Al-Qur'an yang kita temui nanti. Ya, sebetulnya banyak, cuma ya sementara lah diapalin yang penting-penting saja lah ya. Maman, alladzi, allati, alladzina atau maman, allati, alladzi, alladzina. Itu yang paling banyak ya. Kemudian kata tunjuk di Al-Qur'an ya banyak yang itu. Hadza, apa itu? Hadza, terus hadhihi, terus tilka, apa? Terus ula zalika, tilka, hadza, hadhihi, zalika, terus tilka, ulaika, ulai. Ya itu nanti ketemu sendiri ya, gampang ya itu ya. Pokoknya itu yang paling banyak, sebetulnya banyak. Cuma kata tunjuk yang perlu kalian ketahui ya. Hadza, hadhihi, zalika, tilka, ulaika, haulai. Gitu ya. Apa ditulis? Enggak usah ya. Enggak usah wes. Ya. Nanti kan ketemu dewe ya. Ketemu nanti di ayat nanti ya. Yes. Jadi maman, alladzi, allati, alladzina, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika, haulai. Itu yang paling banyak ya. Yang sering ditemui gitu ya. Perkara besok belajar dhewe, dikembangno dhewe gak apa-apa. Saiki sing penting iku cepet iso ya. Yang berikutnya itu kata ganti. Kata ganti itu ya banyak. Ada yang ketika jadi objek begini, jadi subjek begini, ana. Kalau jadi objek itu jadi ya dan seterusnya. Ya nanti kan bisa sendiri apa sendiri ya. Ya. Jadi nah yang maknanya kami ya. Nah, tapi yang berdiri sendiri. Ya pokoknya gitu ya yang bermakna aku. Ya ngono niku ya. Hum apa? Hum ya. Huma sak terus wis. Wis nanti ketemu dhewe iso dhewe. Nah, kata tanya itu ya seperti ma yang artinya apa yang. Terus man siapa yang, ya toh? Terus kam apa? Kam berapa, ya? Kaifa bagaimana, ya? Wis sak terus wis aina di mana wis ngono niku wis, ya. Hah? Apa, Bu? Ya, boleh. Pokoknya kata tanya itu kecuali a dan hal itu masuk ke dalam ini isim mabni. Kata tanya yang tidak masuk ke dalam isim mabni itu cuma dua. Itu masuk ke dalam huruf yaitu a dan hal. A dan hal. Untuk a dan hal itu memang bukan isim tapi apa? Huruf ya. Nah, sebetulnya ini tidak usah dihafalin. Nanti akan hafal-hafal sendiri dengan bertambahnya vocabulary, dengan bertambahnya apa? Mufradat, ya. Dengan bertambahnya mufradat. Makanya kalian di sini secara bertahap itu sambil jalan itu tidak hanya diajari qawaid, tidak hanya diajari teori tata bahasanya, tapi juga ditambah kosakatanya, gitu loh. Karena tanpa kosakata ya pincang pembelajarannya itu. Nah, itu harus berjalan seiring antara qawaid dengan mufradat, antara grammar dengan vocabulary itu memang harus berjalan simultan, berjalan saling mendukung satu sama lain gitu ya. Nah, penting itu, semakin banyak vocabnya semakin bagus ya. Nah, itu. Saya kira itu ya. Nah, sekarang kita praktek ya. Kita apa? Praktek ya. Praktek.